Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hilda Kusuma Nindya, NIM 14014200080. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akulturasi warga negara dan pemerintahan. Topik yang pertama yaitu membahas tentang partisipasi positif warga negara di dalam pemerintahan. Nah, jadi apa saja sih partisipasi positif masyarakat di dalam pemerintahan? Yang pertama, mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Jadi setiap pemerintahan mengadakan kegiatan-kegiatan, nah kita mengikutinya. Yang kedua, menghormati setiap keputusan yang dilakukan pemerintahan. Selama keputusan itu tidak bertentangan, maka kita harus menghormatinya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ya, seperti kegiatan pemilu atau kegiatan yang lainnya. Nah, kita ikut berpartisipasi. Yang keempat, menjaga ketentraman kegiatan politik. Pada saat kegiatan politik dilaksanakan, nah kita menjaga ketentraman. Yang kelima, mengikuti peraturan politik secara hukum yang berlaku. Yang keenam, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa. Yang ketujuh, menaati hukum-hukum atau peraturan pemerintahan yang berlaku. Yang kedelapan, aktif dalam berorganisasi, kemerdekaan, berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pendapat-pendapat secara langsung maupun secara tertulis yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara. Yang kesembilan, selalu melakukan musyawarah bersama untuk mencapai kata mufakat. Musyawarah bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat yang lainnya. Yang kedua, yaitu membahas tentang figur pemerintahan yang ideal bagi warga Indonesia. Nah, kepemimpinan merupakan bagian penting dalam proses manajemen dan dibutuhkan pada semua tipe organisasi. Pemerintahan merencanakan dan mengorganisasikan sumber daya yang ada dengan memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai kinerja bawahan yang optimal. Keberhasilan kepemimpinan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan dan keputusan bawahannya. Menjadi seorang pemimpin yang baik pada generasi masyarakat milenial saat ini dan ke depan menjadi satu tantangan yang kritis. Seiring perkembangan zaman, banyak pemimpin muncul akibat tuntutan dan kondisi lingkungan pada saat ini. Pada generasi milenial, pemerintahan yang efektif akan terwujud apabila para pemimpin dapat memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin yang kredibel, mempunyai kemampuan intelektual dan visi jauh ke depan. Namun, pemimpin yang baik juga harus memiliki integritas, kejujuran, dan kesetiaan pada kepentingan rakyat. Kepemimpinan milenial perlu mendukung kemandirian dan jiwa entrepreneurship generasi milenial. Membangun bangsa harus memiliki fondasi utama, yakni kemandirian dan entrepreneurship. Mewujudkan kepemimpinan ideal pada era generasi milenial, praktek kepemimpinan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kepemimpinan pada era milenial memiliki pendekatan yang khas karena digitalisasi yang merambah dunia kerja tidak lagi memungkinkan pemimpin untuk bertindak secara konvensional. Di samping itu, dibutuhkan karakter kepemimpinan yang mampu mereduksi berbagai sikap negatif dan potensi positif dari kaum milenial seperti melek teknologi, cepat, haus ilmu pengetahuan, dan publikasi.
Nah, terdapat 6 karakter kepemimpinan yang dibutuhkan pada era generasi milenial, yaitu yang pertama, digital mindset. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan smartphone, maka akses komunikasi antar individu pun sudah tidak bersekat lagi. Ruang pertemuan fisik beralih ke ruang pertemuan digital. Pemimpin pada era milenial harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menghadirkan proses kinerja yang efektif dan efisien di lingkungan kerjanya. Yang kedua, observer dan active listener. Pemimpinan pada era milenial harus bisa menjadi observer dan pendengar aktif yang baik bagi anggota timnya. Yang ketiga, agile. Pemimpin yang agile dapat digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas, melihat peluang, cepat dalam beradaptasi, dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. Yang keempat, unbeatable atau pantang menyerah. Mindset pantang menyerah tentu harus dimiliki oleh semua pemimpin. Pemimpin milenial wajib memiliki sikap positive thinking dan semangat tinggi dalam mengejar goals-nya. Yang kelima, brave to be different. Pada zaman sekarang, masih banyak orang yang tidak berani untuk mengambil sebuah langkah atau keputusan penting dalam pencapaian cita-citanya, karena hal tersebut bertentangan dengan kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Yang keenam, pemimpin yang inklusif dibutuhkan pada era milenial karena perbedaan cara pandang antar individu yang semakin kompleks. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 2 topik, yaitu topik partisipasi positif warga negara di dalam pemerintahan dan membahas tentang figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahannya, kekeliruannya maupun kesalahannya. Terima kasih semuanya. Akhiru qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya. Terima kasih.